Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harapkan semoga anak-anakku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar menerapkan pembangkit listrik tenaga surya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku, apakah anak-anakku sudah tahu apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Nah, kira-kira kalau kita mau membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya, peralatan apa saja sih yang digunakan? Apa saja fungsi semua komponen yang akan digunakan, dan bagaimana blok diagram suatu pembangkit listrik tenaga surya yang sangat sederhana? Untuk menjawab semua itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melakukan perakitan pembangkit listrik tenaga surya yang sangat sederhana. Pertama-tama mari kita identifikasi dulu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat yang kita gunakan adalah tang potong dengan obeng plus. Nah, selanjutnya bahan yang kita gunakan ada beberapa. Yang pertama, ini adalah panel surya yang terdiri dari 9 kali 4 sel, yang pada dasarnya satu sel surya ini itu menghasilkan tegangan keluaran sebesar 0,5 volt. Jadi secara keseluruhan, secara teoritis, panel surya ini akan menghasilkan tegangan keluaran sebesar 0,5 kali 36 sama dengan 18 volt. Nah, sedangkan untuk spesifikasi panel surya ini yang dikeluarkan oleh pabrik, tegangan keluarannya sebesar 17,5 volt dan daya maksimum yang akan dihasilkan 100 watt. Oke, selanjutnya kita memerlukan charge controller. Charge controller ini berfungsi untuk mengontrol pengisian tegangan pada aki. Ketika tegangan pada aki telah terisi penuh, maka secara otomatis charge controller ini melakukan penghentian pengisian. Nah, dalam charge controller ini akan ada display yang akan ditampilkan berapa tegangan keluaran yang dihasilkan oleh sel surya kita. Selanjutnya adalah ini inverter yang akan digunakan untuk merubah tegangan DC yang dihasilkan oleh sel surya menjadi tegangan AC 220 volt. Yang selanjutnya adalah aki. Aki yang digunakan, aki 12 volt DC. Aki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tegangan yang telah dihasilkan oleh sel surya kita. Selanjutnya, marilah kita mencoba merakit pembangkit listrik tenaga surya yang sangat sederhana. Langkah pertama,
kita nyalakan. Nah, bisa dilihat di sini charge controller menunjukkan tegangan 12,5 volt. Jadi tegangan ini dihasilkan oleh sel surya. Nah, tegangan yang dihasilkan 12 volt untuk hari ini bisa lebih tinggi ketika cahaya cahaya matahari itu sangat cerah. Panel surya yang sederhana telah dirangkai dan ini sudah bisa digunakan untuk menyalakan peralatan listrik sederhana. Nah, di sini akan kita coba dengan menggunakan lampu, kemudian kita menggunakan printer dan kipas angin. Jadi ini printer, kemudian ini untuk kipas angin, lampu. Jadi bismillah. Baiklah, jadi sudah kita tes panel surya yang kita sudah rakit ini bisa menyalakan satu buah lampu, kemudian satu buah printer dan satu buah kipas angin secara bersamaan. Demikianlah perakitan pembangkit listrik tenaga surya yang sangat sederhana untuk digunakan dalam listrik kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, setelah anak-anakku menyimak video bagaimana cara merakit pembangkit listrik tenaga surya yang sangat sederhana, nah silakan anak-anakku menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, setelah pertanyaannya dijawab, kemudian ditulis di buku catatannya, Ibu tunggu foto catatan tugasnya yang anak-anakku kirimkan melalui WA Group ataupun di Google Classroom. Dan untuk selanjutnya, kita akan bertemu kembali untuk membahas tugas anak-anakku semua, baik melalui Zoom meeting maupun pertemuan selanjutnya di bengkel TAV. Baiklah anak-anakku, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.